Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, ketemu lagi dengan kita di sini di podcast One Day One Innovation. Hari ini kita sudah kedatangan salah satu inovator yang beberapa hari lalu juga menerima penghargaan dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, seorang mahasiswa inovatif dan timnya. Selamat datang Mbak Elga Mardani dan Mbak Juwita Suryani. Hari ini kita mau bahas inovasinya tentang immune care ya. Berupa apa itu? Inovasi pelayanan imunisasi dasar berbasis aplikasi Android untuk puskesmas di Kota Palembang. Sebelum kita mendengarkan lebih lanjut tentang inovasi ini, kita simak dulu video yang berikut ini. Baik, bagus sekali ya videonya dan memang kelihatan memang ini memanfaatkan teknologi. Karena sekarang ini memang teknologi nggak bisa kita bohongi bahwa sangat membantu di dalam kehidupan. Dan banyak memang inovasi yang kita lakukan itu menggunakan sistem teknologi. Jadi mungkin bisa dijelaskan dulu Mbak, ini latar belakang apa nih yang membuat Mbak Elga sama Mbak Juwita terpikir untuk membuat sistem aplikasi ini. Silakan Mbak, siapa nih yang mau jawab? Oh iya, silakan gimana Mbak. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa salah satu isu utama yang dikemukakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang tertuang dalam riset nasional tahun 2020 hingga 2024 itu salah satunya adalah cakupan imunisasi dasar lengkap, Mbak. Nah, imunisasi dasar itu sendiri merupakan bagian dari imunisasi rutin yang diberikan kepada bayi sebelum berusia 1 tahun. Gitu. Adapun cakupan imunisasi dasar, target cakupan imunisasi dasar di Indonesia itu sendiri, yaitu datanya itu sebesar 82,5%. Cakupannya ya? Datanya. Namun cakupan imunisasi dasar itu sendiri di Indonesia tidak sampai target, jadi masih di bawah target seperti itu, Mbak. Okay. Maka dari itu kami ingin melakukan suatu inovasi untuk memudahkan dan meningkatkan cakupan pelayanan imunisasi dasar itu sendiri. Oh gitu. Jadi memang berdasarkan research awal, kenapa sampai aplikasi ini bisa dibuat ya gitu. Jadi awalnya memang kita lihat bahwa informasi terhadap masyarakat tentang imunisasi dasar itu memang sangat kurang, sehingga adanya inovasi ini. Itu proses pembuatannya berapa lama Mbak, dan gimana gitu? Selain yang sudah kita lihat di video ya, hasilnya itu gitu. Baik, Mbak. Ya. Jadi kami itu pertama kali sekarang sudah melalui 2 tahap pembuatan aplikasi, Mbak. Jadi yang pertama kali itu kita mulai dari bulan Agustus 2019 sampai dengan Desember 2019. Itu tahap awal. Kemudian kami lakukan revisi berulang untuk agar aplikasi itu lebih sempurna dan tentunya masih terdapat beberapa kekurangan. Dan sekarang telah dimulai lagi dari bulan September 2020 ini sampai dengan sekarang untuk tahap pengembangannya. Oh gitu. Jadi sudah 2 tahap. Jadi 2 tahap itu 1 tahun. Iya, benar. Mulai dari kurang lebih 1 tahun. Oh, jadi memang ini ada timnya ya, untuk tim IT-nya ada. Iya. Oh, gitu. Kami bekerja sama. Oh, iya. Jadi yang terlibat adalah tim dari timnya dari bidang kebidanan ya, yang memang mengurusi tentang imunisasi dasar, kemudian ada tim IT-nya juga gitu ya. Seperti itu. Kira-kira manfaat apa nih yang bisa diambil pada saat ibu-ibu atau pasangan muda yang baru memiliki anak untuk menggunakan aplikasi Android ini? Ya, jadi memang harapan kami dengan adanya aplikasi Immune Care ini, Mbak, dapat memberikan kemudahan terutama bagi masyarakat dalam mengakses, memberi, dan juga menerima pelayanan imunisasi dasar, meliputi beberapa fitur yang ada di dalam aplikasi itu. Misalnya meliputi lokasi puskesmas yang dituju, kemudian ada materi sebagai media pembelajaran, ada group discussion, dan juga ada data-data yang sudah kami lakukan untuk berbasis elektronik. Jadi penggunaan yang selama ini manual
bisa lebih praktis dan mudah sehingga ibu itu terbantu dengan aplikasi ini. Oh, seperti itu. Jadi memang yang saya tahu itu kalau kita mau mengecek anak kita sudah imunisasi apa saja itu kan memang secara manual pakai buku KIA. imunisasi itu ya. Apa sih namanya? Buku KIA. Buku KIA ya, Kesehatan kesehtan ibu anak itu. Tapi sekarang sudah dengan lihat HP aja udah bisa lihat anak kita sudah sampai umur berapa nih gitu yang harus imunisasi berikutnya gitu ya. Nah, ini saat ini sudah digunakan oleh berapa banyak orang yang sudah mendownload aplikasi ini? Jadi kami kan masih tahap research kemarin itu Mbak ya. Mulai dari pertama itu penelitian pertama itu di Puskesmas 23 Ilir dan Puskesmas Alang-Alang Lebar Kota Palembang. Itu diakses oleh 30 ibu. Kemudian di Puskes sekarang ini lagi di tahap di klinik bidan mandiri Rabiah di Pelaju, Mbak. Oh, di Pelaju. Jadi udah 3 puskesmas lah ya. Iya. 2 puskesmas, 1 di tempat bidan. 3 tempat pelayanan. Oh, tapi memang apa ada feedback dari mereka bahwa memang aplikasi ini sangat membantu gitu? Ya, tentu, Mbak. Karena respon kami juga tidak hanya meneliti kelayakan aplikasi, namun kami meneliti juga bagaimana respon masyarakat dan bidan terhadap aplikasi ini, IminCare. Jadi sebagian besar respon ibu maupun bidan itu baik terhadap aplikasi ini dan memang mereka sangat menerima dan sangat merasa bersyukur seperti itu dengan adanya aplikasi IminCare ini. Oh, seperti itu ya. Kira-kira ada hambatannya nggak pada saat proses pembuatan kan? Karena saya pikir memang fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini berdasarkan hasil penelitian kita di masyarakat gitu kan, apa yang dibutuhkan oleh ibu yang memiliki anak gitu dan apa imunisasi yang sudah ada dan lain sebagainya. Itu hambatannya kira-kira seperti apa, Mbak? Hambatannya kalau yang paling besar itu adalah kuota, Mbak. Jadi kebanyakan ada beberapa ibu yang tidak memiliki kuota sehingga tidak bisa mengakses aplikasi IminCare ini, tidak bisa di-download ya, Mbak. Kemudian ada beberapa juga ibu yang belum memiliki Android seperti itu. Oh gitu. Jadi ini pada saat pengambilan datanya, waktu kita sosialisasi ya bahwa adanya aplikasi ini, itu mengambil data di bidan, di puskesmas, atau kita sosialisasi menggunakan sosial media? Oh, jadi kita itu setelah kita melakukan observasi, Mbak, menemukan beberapa masalah, tahap selanjutnya kemudian kita turun untuk melakukan sosialisasi secara langsung. Jadi sasarannya itu memang ibu-ibu yang melakukan imunisasi dasar pada saat itu. Pada saat itu kita langsung memperkenalkan gitu ya? Kita langsung memperkenalkan, mendampingi hingga proses penginstalan aplikasi tersebut. Oh, seperti itu. Itu ada proses yang kita masukkan nomor KTP, terus nanti dikirim ke email itu ya, untuk registernya? Iya, benar. Jadi untuk pengguna pertama memang kita perlu register dulu, Mbak. Jadi ada data orang tuanya, data bayinya, kemudian imunisasi yang dilakukan seperti itu. Kemudian ada username dan password juga. Oh ya, username dan password itu dikirimkan ke email si ibu? Oh gitu. Jadi memang ini sudah bisa kita download di Google Play Store atau di App Store atau gimana tuh? Untuk yang sekarang kami sedang dalam proses untuk memasukkannya di Play Store, Mbak. Jadi untuk tahap sekarang memang hanya berbasis Android terlebih dulu. Jadi karena kita perkenalkan secara manual ke masyarakat gitu ya. Oh baik. Masih dalam proses antrian, Mbak. Iya, jadi karena kan itu perlu pendaftaran ya. Jadi harapan kedepannya kira-kira seperti apa nih untuk aplikasi ini? Karena kan kita tahu mungkin saja akan ada aplikasi-aplikasi lainnya atau pengembangan dari aplikasi ini gitu. Kira-kira harapannya kayak apa nih? Oke, harapan kami tentunya kami ingin aplikasi ini tidak hanya dibuat, Mbak. Jadi benar-benar diimplementasikan di puskesmas maupun di seluruh fasilitas pelayanan imunisasi dasar. Dan kami juga harapannya dapat bisa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang maupun Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan agar dapat mensosialisasikan aplikasi ini dan digunakan secara massal. Oh, seperti itu ya. Ya, kalau kita lihat memang aplikasi yang mudah digunakan itu ya memang berbasis Android ya, karena setiap orang rata-rata sekarang sudah memiliki handphone gitu. Cuma memang dari internal mungkin dari pengembangan sistemnya itu dari pihak IT-nya ya. Kalau dari eksternal ya itu problemnya nggak ada kuota, terus mungkin HP Android-nya memang belum bisa gitu ya.
Kemudian juga email kan ya. Kadang-kadang ibu-ibu tuh apa sih email gitu, gimana cara buatnya, itu pendampingan juga dari tim ya. Pendampingan dari kami Mbak, sampai ibu itu memiliki akun, jadi memang benar-benar kita dampingi Dari awal. dari awal. Oh iya. Sampai aplikasi itu bisa dimanfaatkan. Untuk para pemirsa One Day One Innovation hari ini, sebenarnya kita sudah bisa melihat dari video tersebut cara download ya Immune Care ini, bahwa inovasi ini memang sangat diperlukan dengan sasaran ibu-ibu yang memiliki anak balita sampai 5 tahun ya. Sampai 1 tahun. 11 bulan. Ya, Imunisasi dasar. 0 sampai 12 bulan. Jadi memang mungkin di dalam pengembangannya nanti akan dikembangkan menjadi sampai 5 tahun gitu ya. Jadi fiturnya lebih banyak dan cakupan sasarannya juga lebih luas gitu. Jadi ini memang sangat menarik sekali inovasi yang kita hadirkan pada hari ini. Makanya kemarin dapat penghargaan ya, karena penghargaan terbaik berapa nih kemarin? Terbaik 2. Jadi udah seneng nih dapat piala, dapat piagam kemarin dari Pak Gubernur langsung. Baik, memang sangat besar ya peluang kita untuk semua orang melakukan inovasi, dan inovasi ini tidak memandang latar belakang kita, tidak memandang siapapun kita, pasti bisa menghadirkan inovasi. Kita harus membentuk mental inovator dengan 4S, yaitu setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Kita akhiri bincang kita kali ini, stay safe and healthy. Kita kembali lagi di acara One Day One Innovation berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.